drag atau swipe away sama situasi. Apalagi kan sekarang media sosial nih ya, banyak banget artikel-artikel yang menggambarkan umur sekian udah punya ini. Oh, kamu dibeda-bedakan. Terus juga lagi fenomena flexing. Usia yang masih amat sangat muda. Sampai akhirnya orang tuh ke-trigger membandingkan apa yang dia lakukan sama orang lain, apa yang dia udah punya dan sebagainya. Achievement tuh ada seolah-olah tuh kayak harus berbanding lurus sama kesibukan. Nah, itu tuh gimana caranya supaya kita tuh, atau mungkin apa yang sudah diterapkan nih sama Mbak Indra selama ini bersama dengan timnya dan sebagainya, supaya tetap produktif, memberi kebermanfaatan gitu ya, membuat orang lain merasa lebih baik dan tentunya optimal dalam bekerja, tapi tetap dalam koridor yang mindful, berkesadaran gitu. Ya, jadi gini, kalau kita ngelihat orang sukses ya, kuncinya pasti dia punya pengorbanan. Entah itu pengorbanan waktunya, entah itu pengorbanan pertemanannya gitu ya. Artinya mungkin dia jadi nggak bisa main banyak karena terlalu sibuk, waktu ketemuan sama dia jadi susah gitu ya. Atau dia pengorbanan untuk investasi macam-macam ya, entah money, entah yang lain-lain misalnya seperti itu. Nah, itu keputusan yang mereka ambil karena kesadarannya dia, gitu ya. Dan kita harus mengukur kapabilitas kita seperti apa. Jangan menganggap semua orang punya kekuatan yang sama, gitu ya. Malah yang paling penting adalah menemukan saya itu kekuatan utamanya apa sih? Dan jangan berpikir itu jelek dibanding yang lain. Saya jagonya ilmu sosial. Nah terus yang sukses cuma anak IPA emang nggak jamin kan? Iya. Saya nggak secantik dia gitu ya. Tapi kan ada artis-artis yang sukses tanpa harus berwajah cantik. Karena fisik dan sebagainya, benar. Iya, gitu. Jadi yang penting tuh adalah menemukan diri sendiri, kekuatan kita itu seperti apa, yang menjadi keunggulan dari kita itu apa, dan yang membuat orang lain sangat tertarik dengan kita tuh apa. Gitu loh. Sama-sama nih ya packagingnya gitu ya, sama-sama menariknya. Tapi yang satu tuh hidup. Hidup tuh artinya dia yang memulai conversation, dia yang bisa menceriakan suasana gitu, dibanding satu yang flat. Nah, by profesi, karena saya selama ini juga berkarir di human capital gitu ya, ketika memilih pekerja untuk masuk ke Pertamina gitu ya, saya nggak bisa menyamakan stereotip harus yang ceria semua gitu. Kalau urusan kecerdasan ya udah ada lah ya, ada standar. Tapi secara psikologinya yang kita perlukan dari orang ini, apakah harus ceria semua? Ya capek saya kalau ngerjain internal audit orang yang ceria banget, nggak kelar-kelar dia ngerjain internal auditnya, misalnya begitu. Atau orang yang bikin reporting, perlunya karakteristiknya seperti apa gitu. Jadi jangan khawatir dengan kelemahan yang kita miliki juga gitu ya. Bisa jadi itu menjadi pendorong untuk kekuatan kita. Karena itu dibalancing. Asal tahu ya, oke, saya kelemahannya ini, saya akan melakukan improvement supaya ini nggak menjadi kelemahan yang utama. Jadi kesadaran diri itu penting banget untuk kita mengatur prioritas sampai akhirnya kita menjadi orang yang produktif, tapi penuh dengan kesadaran karena balik lagi productivity hubungannya dengan kebermanfaatan. Itu hari Senin ya kita jadi Senin. Nah hari Sabtunya kan baru tuh gue ada waktu sama keluarga, gue ngomong lah, gue tuh udah jadian gitu. Ya udah terus langsung ya gitu deh, langsung kayak sama siapa? Sama si udah kenal sebenarnya, sama si Bram gitu. Lo nggak mikir kayak gitu lah, karena ekspektasi keluarga gue itu waktu itu kan ya kan keluarga gue semua dokter, jadi ekspektasinya lo harus nikah sama dokter supaya dia tuh bisa ngertiin lo gimana kalau lo nikah sama kalau lo sama orang yang kalau lo sekolah nanti ngomel, kalau lo pokoknya emang bapak gue udah mikirnya udah aneh-aneh lah, kalau lo sekolah lo ngomel, kalau lo mau kejar karir lo nggak boleh dibatasin gitu, gue nggak mau lo nggak sekolah pokoknya kayak gitu deh. Jadi intinya sebenarnya ekspektasi keluarga gue tuh udah tinggi juga gitu sama gue. Terus beda keluarga, terus kayak dia kan ya gitu deh pokoknya. Waktu pacaran tuh gue jemput dia tuh naik motor itu dan dia tipe dengan keluarganya tuh ya dia di provide mobil sendiri gitu, nyetir sendiri, memang dia cukup mandiri ya, tapi begitu dan dia bisa naik motor sebetulnya.
Tapi begitu gua jemput dia ke rumahnya naik motor, ya kan pasti kan orang juga lihat kok mobil nggak dibawa gitu. Tapi awalnya tuh nggak apa-apa, waktu dia ngedeketin tuh nggak masalah gitu. Karena masih Pikirannya. belum tahu pacaran. Belum tentu jadi lah ya orang tua. Iya, belum tentu jadi lah. Udahlah sih Karin biasanya naik mobil, sekarang naik motor gitu kan. Terus waktu udah jadian, dia jemput gua naik motor. Selama di jalan nih ya, naik motor, kan kemana gitu. Selama di jalan tuh gue di chat sama orang tua gue kayak, lo yakin sama cowok yang naik motor? Gitu lah, pokoknya sampai lebay banget deh. Terus apa ya waktu itu, sempet hujan, pernah kejadian juga hujan. Jadi kan, itu kan 1 bulan doang nih. Jadi gue punya waktu ceritanya, 1 bulan doang. Jadi waktu itu tuh kayak, udah dong pokoknya pergi hampir setiap hari dia pulang. Hampir lah ya, nggak setiap hari, pokoknya hampir setiap hari. Jadi waktu itu 1 kali hujan tuh. Terus kayak mikir, udahlah naik motor aja, nanti kalau naik mobil gue dinyinyirin sama orang tua gue gitu kan. Jadi waktu itu tuh mau naik motor, terus orang tua gue nggak terima gitu, kayak lu ngapain lu jalan-jalan naik mobil gitu intinya. Ya di situ tuh kayak mau nggak, ya udahlah gitu kan. Nah salahnya itu di situ ngambil chance tuh, gue naik mobil lah sama dia. Jadi dia nyetirin mobil gue, motor dia ditaruh di rumah gue. Nah itu udah salah banget sih menurut gue waktu itu. Itu makin menjadi. Makin menjadi kayak tuh kan bener gitu. Ya laki lo juga nerima-nerima aja dikasih di provide gitu loh. Lu nanti laki lu ya gitulah intinya. Iya dan waktu itu secara penghasilan memang menurut orang tua gue nggak salah gitu. Ditanya mungkin ditanya kerja berapa kerjanya apa ditanya, gitu. Lu kerjanya apa lah gue maksudnya ya gue mau ngomong apa ya, gue ngomongnya oh iya dia sales gitu. Sales kasur. Ya memang iya gitu ya. Posisinya waktu itu sales dia di Bandung. Sales kasur, terus kayak orang tua gue langsung kayak nggak salah anak gue sama sales gitu kan. Ya, terus kayak udahlah pokoknya intinya itu fail banget di situ. Intinya gue setiap hari di rumah kayak yakin lo masih belum yakin kayak gitu. Dia sih nggak tahu, awalnya dia nggak tahu. Jadi dia ya yo-yo aja. Ya. Dia pendam sendiri. Iya, gue pendam sendiri karena gue pikir kayak ya gue kan belum tentu nikah sama dia, belum tentu lama juga, karena waktu itu kan dia mau pindah. Jadi pikir ya belum tentu pas habis pindah juga gue masih sama dia gitu. Jadi ya ngapain gue ibaratnya ngeluarin yang jelek-jelek di keluarga gue ke dia gitu kan. Gue tumpahin. Jadi biarin aja gitu. Cuman dia udah mikir tuh, emang ini orang tuanya oke ya. Secara bapak gue, kan gue anak bapak banget ya, anak papa gue banget. Jadi bapak gue tuh kayak protektif lah gitu. Kayak, lu naik motor, lu kok ini gitu. Nah, posisi waktu itu mobil gue baru 1 bulan dibeliin sama bapak gue juga. Jadi kayak, bapak aja belum pernah nyetirin mobil itu, pacar kamu udah nyetir ya gitu deh. Setia naik motor, gitu lah pokoknya. Lu kan sekarang tiap hari naik mobil nih gitu ya. Ya udah, sok aja kalau misalnya lu mau pacaran sama dia lu naik motor, jangan lu pakai harta kita gitu. Harta keluarga gue. Iya benar, kayak gitu. Jangan lu pakai harta. Jadi kayak gua ambil jadi dia ngambil kunci mobil gue. Dia berharap gue akan ya takut kayak merasa terancam. Aduh jangan dong gitu. Gue tidak bisa hidup tanpa mobil gue. Tapi ya waktu itu gue di situ kayak pengen prove them wrong gitu loh saat itu. Karena gue ngerasa gue yakin nih sama nih orang gitu loh. Jadi alasan mereka nggak setuju tuh kan sebenarnya sedikit banyak karena masalah ekonomi dan status dong ya gitu. Dan buat gue pribadi tuh kayak ini nggak signifikan gitu loh. Kenapa masalah uang dan status nih jadi penting gitu loh. Karena buat gue nggak peduli status laki gue apa, tapi gue lebih peduli kayak gue bisa sama dia gitu, gue cocok sama dia, gue bisa hadapin masalah-masalah gue depan tuh sama dia gitu loh. Bukan masalah laki gue kasih gue duit, maaf kalau laki gue kasih gue duit, ya mungkin gue gak sama dia gitu loh. Wow. Tapi iya karena gue gak ngerasa duit tuh something yang harus gue kejar-kejar gitu loh. Kayak ya you do it the best you can ya with uang tuh. Dan menurut gue hidup cukup tuh cukup, bukan yang kayak gue harus hidup lebih naik mobil Mercy, naik mobil BMW, enggak gitu. Jadi buat gue tuh alasan itu tuh agak-agak sepele gitu, yang orang tua kasih ke gue. Jadi gue gak bisa menerima kenapa gue gak boleh sama dia gitu. Nah kalau dari Bram ke Karin, kompromi apa yang dilakukan? Komprominya kalau sama Karin lebih ke ketika dia sudah menurunkan standar standar hidup yang memang di-provide oleh keluarga gitu ya, mengikuti apa yang dilakukan sama Bram untuk juga equal nih jadinya gitu. Bukan kompromi ya, berarti effort apa yang harus di Bram keluarin? Ya itu yang karena gue cukup amazed dengan karakter dia yang seperti itu, terima gue apa adanya, istilahnya bahasa
Bahasa umumnya. Bahasa umumnya. Bahasa gelinya lah. Nah, gue harus punya effort yang lebih, jadi untuk equal toleransinya dia gitu ya. Ya gue sih nggak mikir aneh-aneh, ya gue kerja sebaik mungkin. Gue coba tanya dia butuhnya seperti apa. Ya secara nggak langsung juga memang dia cerita, oh standarnya gue tuh dulu kayak gini. Misalkan kalau pakai sendal tuh kita sendalnya jangan jepit ya, sendalnya selop misalkan gitu. Mereknya ini gitu. Mereknya ini. Harganya minimal berapa ratus ribu. Nah terus ya dari situ gue ngerti, oke, gue tangkep, gue tampung dulu apa yang jadi standarnya dia. Ya gue coba nyampe ke situ juga sebenarnya dia. Betul. sedikit banyak adjust, dan itu secara nggak langsung jadi motivasi dalam gua kerja, dalam motivasi gua hidup gitu. Ada satu hal yang harus gua puaskan, harus gua capai gitu. Salah satunya ya siapa ya? Iya. Jadi ternyata ketika kita sedang jatuh cinta atau sedang patah hati, itu sama bagian otak yang menyala itu sama seperti ketika kita adiksi kokain. Gitu. Jadi memang cinta itu seadiktif itu. Gitu. Kita akan berusaha untuk mendapatkan si cinta tersebut gitu, orang yang kita cintai tersebut. Gitu. Nah, hubungannya dengan rasa sakit, ketika harapan kita tidak terwujud, ya pasti sakit, gitu. Kita nggak bisa bertemu dengan orang yang kita sayang, orang yang kita cintai, ya pasti sakit. Terus pertanyaannya, apakah sama ketika dengan hewan, atau dengan pasangan, atau dengan orang tua? Tergantung bagaimana kita menilai si objek cinta atau subjek cinta tersebut. Misal gini, ada satu anak misalnya gitu. Dia orang tuanya sibuk banget, sampai satu-satunya teman di rumah adalah kucing. Kucingnya ini sudah menemani dia selama mungkin 10 tahun, gitu ya, 10 tahun, terus akhirnya kucingnya meninggal. Nah, si anak ini akan merasakan bahwa ketika dia kucingnya mati, itu dia akan merasa bahwa dia seperti kehilangan sahabat. Wow, gitu. Karena rasa cinta itu. Karena rasa cinta tadi. Gitu. Si sumber adiksinya hilang. Sumber adiksinya hilang. Wow. Sebetulnya gini, kenapa disebut adiksi gitu ya? Karena sebetulnya ketika kita mencintai atau bertemu bersama dengan orang-orang yang menyenangkan buat kita, otak kita ngeluarin happiness hormones. Gitu. Ada dari tadi kan kita ngebahasnya hormon-hormon stres ya, tapi sebetulnya ada happiness hormone juga. Gitu. Serotonin, dopamin, oksitosin dan sebagainya gitu. Nah, sebetulnya ketika kita tidak bersama dengan pasangan, kita craving for that hormones gitu. Kita pengen hormon itu keluar lagi, makanya ketika berdekatan dengan sumber cinta, kita rasanya senang dan kita ingin terus-terusan ada di sekitarnya gitu. Wow, ini menarik ya gitu. Ini jadi membuat aku gini mikir. Dulu ketika patah hati, karena kayaknya itu the worst patah hati, dan setelah itu aku tidak mengalami perasaan seburuk itu lagi gitu, walaupun ya patah hati lagi gitu. Cuma maksudnya kayaknya nggak mengalami sensasi seperti itu. Nah, apakah level orang patah hati gitu ya, pertama, kedua, ketiga misalnya gitu, itu akan berbeda-beda, akan improve gitu. Maksudnya level toleransinya berbeda apa gimana? Toleransi akan meningkat selama orang tersebut belajar. Jadi kenapa hubungan pertama biasanya sangat menyakitkan? Karena kita belum belajar bagaimana caranya menghadapi si rasa sakit itu. Tapi ketika pacar kedua tuh, kemarin gue waktu lagi sakit hati, gue akhirnya bisa bangkit lagi dengan cari achievement. Atau gue dengan ngobrol dengan teman-teman, mempererat hubungan dengan support system. Selanjutnya ketika dia sakit hati lagi, dia sudah tahu apa yang bisa dilakukan, walaupun tetap sakit. Jadi reframing ya istilahnya. Reframing. Wah, seru banget ya. Jadi kalau patah hati, cari yang baru. Bisa, tapi kita healing dulu. Jangan sampai langsung, karena kalau langsung,
Kalaupun boleh sih, misalnya kita baru patah hati nih, baru putus cinta, terus kita mau cepet-cepet cari yang baru, ya boleh. Tapi kita perlu kasih tahu ke calon pasangan kita ini atau yang lagi deket, kondisi kita sedang seperti apa, biar fair. Kalau nggak dikasih tahu kan nanti tiba-tiba kita ngeghosting atau apa segala macam kan itu juga nggak enak buat sih. Ini benar. Ini fakta yang sangat menarik karena banyak orang yang nggak tahu gimana cara mengatasi patah hati.